Baik, saya buka dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Sakinah rahimakumullah. Yang pertama kali marilah kita tidak lupa untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita dipertemukan untuk membaca bersama-sama, mencermati dan menghayati bersama apa yang telah dituliskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. Dan ini versi yang kita baca adalah versi yang bahasa Indonesia, meskipun dalam bahasa aslinya ditulis dalam bahasa Arab. Semoga pertemuan kita malam hari ini bermanfaat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah menjadi bagian dari amal ibadah kita masing-masing yang diterima oleh Allah karena kita bertolabul ilmi. Selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita masuk ke halaman 623 sekarang di Idham. Di Idham kita halaman berapa? 624. Oh ya, oke, 624 tidak apa-apa. Saya baca 623 dulu ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 78, dan ini masih berkait kuat dengan ayat yang sebelumnya. Baik, sekarang saya bacakan dulu ayatnya. Al-Baqarah 7879. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Terjemahannya ada di 624. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab, maksudnya Taurat ya. Jadi konteksnya ayat yang kita bicarakan ini adalah Nabi Musa bersama-sama kaumnya. Maka kaumnya yang dimaksud adalah Bani Israel. Nabinya bernama Nabi Musa, kitabnya kitab Taurat. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab atau Taurat, kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu.
maka kecelakaan besarlah bagi mereka karena apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka karena apa yang mereka kerjakan. Jadi begini Bapak dan Ibu, dalam keterangan yang terakhir kemarin ya, di pertemuan terakhir kemarin kita tahu bahwa ada sebagian kaum Bani Israel itu, kaumnya Nabi Musa itu, yang akhirnya mengganti ayat-ayat Allah. Saat itu yang diganti adalah ayat-ayat dari kitab Taurat. Lalu setelah mereka mengganti itu, mereka mengatakan bahwa yang gantinya itu tadi berasal dari Allah, padahal itu semua bukan dari Allah, tetapi berasal dari diri mereka sendiri. Jadi mereka itu mengganti ayat-ayat Allah itu untuk keuntungan mereka sendiri. Wah, ini anu orang ya, tapi recorded ya. Gini nih Pak, yang sering saya membuat berhitung kalau nanti jadi rame, jadi oke ya. Dirham, nanti kalau kira-kira dirham itu ragu-ragu dengan keterangan saya, kapan-kapan bisa datang ke kampus, bisa datang ke rumah saya. Saya akan menceritakan gini Mas Bambang. Saya pernah di tahun 2021, sekarang 2022, saya membimbing mahasiswa S3 orang Kendari, Sulawesi Tenggara. Namanya sementara rahasia saja, tapi sebenarnya tidak apa-apa sih, tidak apa-apa. Oke, saya sebutkan namanya ya, Fahmi Gunawan namanya. Fahmi Gunawan itu S2-nya dari Jogja, dari Gajah Mada tampaknya. Terus S3-nya mengambil di UNS. Karena topiknya itu berkaitan dengan penerjemahan Al-Quran, saya diminta untuk membimbing mahasiswa itu. Terus gini, mahasiswa tersebut itu membandingkan terjemahan Depak ini dengan terjemahan orang yang recorded gitu, dengan terjemahnya Muhammad Tholik. Tidak apa-apa saya sebut. Jadi ada Quran di Indonesia ini yang dikarang disusun oleh, oke, tim itu aja daripada saya salah nanti. Timnya Ustadz Muhammad Tholik. Ustadz Muhammad Tholik ini sebagaimana kita tahu, beliau adalah pimpinan tertinggi MMI, Majelis Mujahidin Indonesia. Bapak Ibu yang di rumah nanti kalau yang menonton rekaman ini nanti bisa datang ke rumah saya untuk kita diskusikan masalah ini. Jadi Fahmi Gunawan ini yang mahasiswa S3 penerjemahan itu membandingkan terjemahan antara versinya Depak, Departemen Agama RI, dan dia mahasiswa ini mengambil terjemahan Depak versi 1971, Departemen RI 1971. Lalu yang satunya yang diperbandingkan itu adalah terjemahan Al-Quran versi Muhammad Tholik. Terus saya juga tahu, akhirnya saya jadi tahu. Nah, terjemahan untuk Muhammad Tholik itu banyak yang tidak sesuai dengan teks, tidak sesuai dengan teks. Banyak sekali, tidak hanya satu dua, banyak sekali yang terjemahannya itu menambah dan mengurangi. Untuk secara akademik ilmiah saya
mengerjakannya untuk kepentingan internal MMI. Ngoten lho Mas. Habis sebelum masuk ya. Niki nek enten sing ngajeng diskusi monggo. Saya ketika membimbing itu juga hati-hati. Mas hati-hati loh Mas kalau menulis. Iya tapi ini begini apa? Coba deh Pak lihat aja. Enggak, jangan lihat cuma lihat Al-Qur'annya, lihat Al-Qur'annya. Jadi sama-sama kita buka Al-Qur'annya yang Quran Muhammad Thalib. Saya membuka, dia membuka. Oh iya benar nih. Coba kita bandingkan dengan teks yang versi Departemen Agama RI 1971. Dijajari kayak gitu. Oh iya, ada tambahan-tambahan. Sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pak Muhammad Thalib itu. Nah, dari sisi teori penerjemahan yang semacam ini bisa jadi masuk ini gitu loh. Saya hati-hati ngomongnya ini. Betul-betul terbuka untuk diskusi. Siapapun, dimanapun terbuka untuk diskusi. Dan saya masih menyimpan disertasinya, tebel sekali. Karena saya membimbing ya saya diberi satu kenang-kenangan oleh dia. Nah, jadi terjemahannya itu beda dengan yang Departemen Agama RI. Kalau Departemen Agama RI itu membuat terjemahan seperti yang dibaca oleh Detan itu dengan mempertimbangkan heterogenitas atau dua nih pengajian atau bermutu nih pengajian dengan mempertimbangkan heterogenitas umat Islam di Indonesia. Ada Persis, ada NU, ada Muhammadiyah, ada MTA, ada berbagai macam ormas gitu. Sehingga terjemahannya itu diupayakan supaya semuanya bisa terbackup, tercover oleh terjemahan itu 1971 itu. Gitu. Nah, sementara setelah itu muncul ormas-ormas yang punya inisiatif untuk menerjemahkan sendiri ayat-ayat dalam Al-Quran itu. Nah, terjemahannya itu ada yang dikurangi, ada yang ditambahkan dari teks yang ada gitu. Nah, saya berpikir secara teoritik itu bisa masuk sini. Surat Al-Baqarah 7879 ini bahaya, di hadapan Allah bisa berbahaya. Misalnya ayat yang kalau ketemu orang kafir suruh membunuh gitu. Wah, itu yang dari versinya Muhammad Thalib, wah bisa kita ketemu di luar, ketemu orang kafir pateni gitu. Tapi ternyata tidak seperti itu. Dan mungkin tumpuan referensi sementara tidak dipakai untuk menunjang, untuk mendukung organisasinya itu. Oke ya, yang ini kan recorded, kalau ada yang bukan saya menghujat, bukan sama sekali bukan. Tapi kita sangat terbuka dan sebenarnya penerjemahan itu harus bertumbuh pada teks. Penerjemahan apapun itu harus bertumbuh pada teks sumber. Gitu. Jadi nanti teks yang baru itu relatif tidak berbeda jauh dengan teks sumber. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ternyata pada zaman dulu orang-orang Bani Israel sudah melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi merubah ayat-ayat Taurat, ayat-ayatnya Allah sak penane dhewe untuk kepentingan dia. Terus sekarang nggak salah habis waktunya, saya mohon Ilham untuk membuka lagi ayatnya, ayat yang pernah kita buka di sini, dibuka dulu lagi ulang surat Hud ayat 120. Sekarang dibuka. Surat Hud itu surat yang ke-11 ayat 120. Saya bacakan ayatnya sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Terjemahkan pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa. Yuk. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad
agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Stop dulu. Jadi fungsi kisah-kisah dalam Al-Quran itu untuk menguatkan hati. Lanjut. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran. Stop. Yang kedua, kisah-kisah Rasul dalam Al-Quran itu semuanya memberikan kebenaran. Terus nasihat. Stop. Yang ketiga, menjadi nasihat. Terus dan peringatan bagi orang yang beriman. Nah, dan peringatan. Jadi semua kisah yang ada dalam Al-Quran itu, Bapak dan Ibu, attention please, perhatian semuanya, harusnya kita posisikan sebagai 4 hal. 1, untuk menguatkan hati. 2, kita yakin bahwa terdapat banyak kebenaran di situ, ya. Sekarang masih ada. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu ingin ngecek letaknya Gua Hira, bisa datang ke Jazirah Arab gitu. Nah, nanti ada, tempatnya masih ada sampai sekarang. Terus terjadinya itu kurang lebih sudah 1400 yang tahun yang lalu. 1440 sekian tahun yang lalu peristiwa itu terjadi. Nah, terus saat itu ketika beliau sedang bertahanus menyepi di Gua Hira, beliau didatangi oleh orang yang menggunakan kata ilmu pengetahuan, ya, yang diasumsikan sebagai malaikat. Meskipun kita tidak boleh mengatakan seperti itu, kita harus yakin yang datang itu malaikat. Ngoten Mas Bambang. Tapi kalau dengan bahasa ilmiah kan tidak boleh mengatakan malaikat teko, tidak boleh. Itu sesuatu benda orang yang diasumsikan sebagai malaikat datang menemui Nabi, dan beliau, si orang yang datang itu mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Gitu. Bukan utlu, tapi Iqra. Iqra itu pernah saya sampaikan di sini. Diraka masih ingat bedanya Iqra dan utlu? Lupa? Oke. Kita masih ingat? Lali apa ya? Mas Priyo lah ya, Mas Priyo ngomong. Wah, kayak masih soto gede orang lagi yang dulu. Dia kamu masih ingat bedanya utul dan Iqra? Lupa? Gini bapak-bapak, Iqra ya. Iqra itu dari kata qara'a yaqra'u iqra, qira'atan. Nek tala yatlu utlu tilawatan. Bahasa Arabnya seperti itu. Bedanya apa? Nek qara'a yaqra'u iqra qira'atan, itu artinya membaca ini pakai teks. Jadi ada tulisannya. Nah, gini loh. Gini yaqra'u, qara'a yaqra'u. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wastanibut taghut. Nah, ini berarti qiraah gini nih. Nek tilawah, tala yatlu utlu tilawatan, itu begini, nggak pakai teks. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa may yatasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Nah, ini tilawah. Tala yatlu tilawah itu ngeten iki, dadi mboten nganggo teks. Malaikat Jibril itu boten utru, ngendikane boten Iqra. Berarti nek Iqra itu enten tulisane, enten kertas ya tulisane Iqra ya Muhammad. Dan subhanallah, Nabi Muhammad menjawab, "Ma'ana biqari'in." Kula boten iso maca. Terjemahan sampai berulang-ulang, Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqari'in. Sampai sekali lagi Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqari'in. Bacalah wahai Muhammad, aku tidak bisa membaca. Dan apa itu conversation, percakapan semacam ini itu
sangat masyhur di sejarah Islam. Jadi percakapannya seperti ini, Iqra ya Muhammad, lalu jawabannya ma ana biqorin, aku kira iso maca. Itu semakin membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Sekretarisnya 61, penulis Al-Quran bukan beliau, penulisnya seorang sahabat beliau, Zaid bin Thabit, yang penulis utama kitab Al-Quran itu beliau. Nah, satu lagi yang saya sampaikan di pengajian-pengajian ya, bukti bahwa Nabi Muhammad ummi itu adalah ayat yang terletak dalam surat apa, ayat berapa kita? Masih ingat? Lupa? Sudah terakhir berulang-ulang loh. Diraka lupa. Mohon maaf Bapak Ibu, saya hanya tunjuk 2 orang terus yang mudah-mudah ini, terus lainnya tidak usah. Nah, bisa dilihat ayatnya, ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf itu ada dalam surat Al-Jumu'ah. Ayat berapa coba? Sudah tak tunjukkan, ada tambah sinyal. Surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah itu surat ke-62. Ayatnya ayat 2. Misalkan dari surat ke-62 ayat 2. Oke ya, saya bacakan ayatnya. Nanti diitham, baca terjemahannya pelan-pelan, cermati, nanti simbolkan Nabi Muhammad itu buta huruf atau tidak. Saya bacakan dulu sekarang ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu, bukan yaqra'u. Makanya terjemahan ngoten lho Bapak-bapak, terjemahan Departemen Agama ya ono salahe. Ning jen gampang wong sing melu wong jutaan ben gampang, yaqra'u di situ diartikan dan dibacakan. Ngoten, jadi boten bacakan. Baca berarti Qur'ane pun enten. Boten enten Qur'an enten iki boten enten. Jadi Nabi Muhammad sampai meninggal itu tidak ada Quran dalam bentuk teks, ini tidak ada. Quran dalam bentuk buku tidak ada, belum ada. Wah, ini tambah panas lagi pengajian kita. Jadi tidak ada Quran seperti ini ketika Nabi masih hidup. Tidak ada Quran dalam bentuk buku itu tidak ada. Jadi semuanya menghafal semuanya. Sampai Nabi wafat, dilanjutkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, belum ada buku seperti ini, belum ada. Mulai ini ada ustaz yang ngendika, wah zaman dulu itu para sahabat rajin maca Quran. Quran nanti digawe, wah sampai bodoh, tak ngerti dia ngerti sejarah. Karena saat itu tidak ada Quran gini, tidak ada. Jadi maca ora mungkin. Kudune boten maca ning ngapalke, ngoten. Kudune ngapalke, para sahabat dulu ngapalke siang malam. Baru betul bagus kudune nek maca yo ana bukune niku ngapusi. Kok sampe ora mudeng, kurang sithik. Kurang apa? Kurang teliti, analisisnya kurang situ. Kurang sip ngoten niku. Dulu belum ada, sampai Abu Bakar As-Siddiq meninggal belum ada seperti ini. Lanjut Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, belum ada. Begini belum ada sampai meninggal. Nah, setelah pas masa Umar bin Khattab itu muncul gagasan baru. Ini para hafid Quran meninggal satu persatu. Ada yang usianya sudah tua, ada yang meninggal di medan pertempuran, ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal Tuhan. Nanti para hafid Quran habis. Kalau habis siapa yang akan menghafalkan Quran lagi? Oke, saya usul bagaimana Al-Quran dibukukan. Wah, itu pro dan kontra. Yang kontra ya banyak, yang tidak setuju ya banyak. Karena apa? Karena Rasulullah tidak pernah menyuruh. Rasulullah tidak pernah menyuruh membuka gini ini. Jadi kalau dianggap bid'ah, buku Al-Quran itu bid'ah yang pertama ya membukukan Al-Quran. Tidak ada perintah dari Rasul. Tidak pernah Rasulullah menyuruh untuk membukukan Al-Quran, tidak pernah. Dan akhirnya tersusun Quran yang seperti ini pada masa Utsman bin Affan. Ini yang penting ini. Jadi zaman dulu itu tidak ada yang baca, itu tidak ada, hafal semua.
Nek apal berarti tilawah semua, menggunakan kata yatlu. Kembali surat Al-Jum'ah ayat 2 ini. Waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Terjemahkan pelan-pelan, enggak usah tergesa-gesa. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Oke, stop. Yang mengutus siapa dia? Allah. Yang diutus siapa? Nabi Muhammad. Kepada siapa diutusnya? Pada kaum yang buta huruf. Berarti yang buta huruf itu siapa? Oke, kaum yang berada di kota Mekah, ya, Mekah. Jadi dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Berarti rasulnya dari rumahnya mana? Ya, Mekah. Maka dari kalangan mereka Rasulullah minhum yatlu 'alaihim, lanjutkan, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Stop dulu. Nah, jadi membacakan umum pun keliru. Terjemahan Universitas Departemen Agama RI, karena yatlu Pak Wanto itu. Yatlu itu membacakan tanpa teks. Neng niku nganu karena terjemahannya kan dipakai untuk seluruh Indonesia. Wis ora apa-apa lah yatlu diterjemahkan dengan membacakan. Neng orang yang betul-betul belajar bahasa Arab betul akan merasa kurang nyoh dengan terjemahan itu gitu. Nah, jadi dari sini ini coba diulang dari awal sampai yang titik tadi itu, langsung tidak saya selangi. Yo. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Oh, gitu. Jadi Nabi Muhammad itu buta huruf dengan ayat itu. Allah mengutus Nabi Muhammad kepada orang-orang yang buta huruf dari kalangan mereka. Berarti buta huruf, pada buta huruf ini. Sehingga tidak ada Quran, tidak ada apal kabeh. Itu terbukti ya, tapi loh Pak. Nanti kalau bapak-bapak ngecek, saya punya buku judulnya Atlas Budaya Islam, tebel segini, harganya mahal. Minta aja ya, Pak Asrul begini ya. Harganya 600.000. Ini hanya satu jilid, tapi harganya 600.000. Mahal punya itu. Di situ diceritakan ketika Nabi melakukan Fathu Makkah, menaklukkan kota Mekah, itu yang berangkat dari Madinah untuk menaklukkan kota Mekah itu kurang lebih ya, naik turunnya 100.000 sahabat. 100.000 sahabat itu sing apal Quran di luar kepala itu 70.000 Pak. Buku ini ngomong tadi itu sing 30.000 ya apal sithik-sithik kaya awake dhewe ngoten iki apal kuwahan, apal apa dhewe iki. Ning sing 70.000 apal di luar kepala semuanya Al-Qur'an itu. Itu menunjukkan bahwa saat itu ya memang tidak terfikir untuk menggunakan buku sebagai media ayatnya itu. Mereka betul-betul seperti nganu nih loh, mriki mungkin zaman biyen nggih Serat Kalatiga Rangga Warsita mungkin kasih ngapal mungkin zaman biyen pas napa Kraton Mangkunegaran berjaya itu. Serat Kalatiga tahu deh. Oh ya bagus itu Jawa kami bagus, tapi fokusnya tumpuannya pada adat Jawa. Ini bagus. Ngabehi Rangga Warsita, Raden Ngabehi Rangga Warsita. Nah, jadi kembali ke sini lagi ya, Nabi Muhammad itu ummi buta huruf, dan itu terjadi pada Bani Israel saat itu. Saya sebelum buat kelas sih. Kamu betul ada? Buatan. Allah Akbar. Buatan. Pun. Oh, kenapa? Kok dia betul kamu ya? Dia pun mawon. Besok penting lagi ya. Jadi umi itu ada 3. Umi 1, umi 2, umi 3. Nanti ada di buku lain nanti. Ada umi 1, ada umi 2, ada umi 1 ini ngopo, umi 2 apa, umi 3 ada apa, nanti kita sampaikan insya Allah di pertemuan yang akan datang.
Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi yang kita ambil hikmahnya malam hari ini, kita tahu bahwa ternyata banyak orang-orang yang memanipulasi data, memanipulasi Al-Quran dengan penafsiran yang berbeda, dengan penerjemahan yang tidak bertumbuh pada teks, dan itu bisa mengakibatkan terjadi pemekaran mana atau pengker kebirian jadi teksnya meniki iso ditambah ombone iso dikurangi pengkeribian kebirian makna. Ada diskursus dan ada pemekeroan yang tidak harus terjadi dan penyederhanaan yang tidak boleh terjadi sebenarnya, karena teksnya sudah teks-teks tertentu, terbuka untuk diskusi kapan-kapan. Demikian Bapak dan Ibu, sementara kita tutup dulu sampai di sini. Marilah kita tutup bersama pertemuan kita malam hari ini dengan melafalkan hamdalah dan doa penutup majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.